belum bagus dan sampai kita buat gantian, saya akan tanggung jawab. Mengenai hasil pertandingan hari ini ya, jujur secara permainan saya pribadi malu ya sebagai pelatih. Dengan menurut saya ya jujur saya nggak begitu suka, tapi apapun jalannya pertandingan hari ini saya bersyukur kita bisa lolos. Klarifikasi langsung Nova Arianto. Nova mengaku malu dengan hasil pertandingan kontra Australia tadi malam. Dihujat netizen timnas, benarkah Indonesia U17 dan Australia U17 bermain sepak bola gajah? Ketum PSSI Erick Thohir langsung bereaksi begini usai timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Asia U17 2025. Alarm untuk skuad Jepang. Para pemain abroad skuad Garuda kirim sinyal bahaya ke timnas Jepang jelang laga bulan November nanti. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Pelatih timnas Indonesia U17 Nova Arianto mengaku malu melihat pertandingan timnas Indonesia U17 kontra Australia pada laga terakhir grup G kualifikasi Piala Dunia U17 2025 pada Minggu malam tadi. Timnas Indonesia U17 bermain imbang tanpa gol melawan Australia di Stadion Abdullah Al Khalifa Al Sabah, Kuwait. Namun laga ini berjalan aneh hampir sekitar 30 menit. Kedua tim tidak saling melancarkan tekanan pada babak kedua. Pemain Australia memilih saling mengoper bola di tengah lapangan, sedangkan para pemain timnas Indonesia U17 memilih untuk menunggu di area permainan sendiri. Nova berdalih Australia juga sama sekali tidak memiliki intensitas untuk melakukan tekanan ke area permainan Indonesia. Alhasil pertandingan berjalan datar menjurus aneh di atas menit ke-60. Hasil imbang ini membuat timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Asia U17 2025. Matteo Becker dan kawan-kawan lolos sebagai satu di antara 5 runner-up terbaik. Mengenai hasil pertandingan hari ini, jujur secara permainan saya malu sebagai pelatih. Tetapi sekali lagi, ini yang harus kita terima. Kita jalani. Situasinya memang di setengah pertandingan, saya mendengar kabar kalau kita seri aja bisa lolos. Akhirnya kita buat secara taktikal sama. Kita buat coba defense di area sendiri, dan di saat kita rebut bola kita lakukan counter attack. Tetapi kita bisa melihat Australia pun sama. Saat punya bola, tidak mau untuk menyerang. Dan itu menjadi suatu pertandingan. Menurut saya, jujur saya nggak begitu suka. Tapi apapun itu, jalannya pertandingan ini, saya bersyukur kita bisa lolos, kata Nova Arianto. Netizen kecewa dengan permainan timnas Indonesia U17 saat ditahan imbang Australia pada laga pamungkas grup G kualifikasi Piala Asia. Hal ini membuat netizen Indonesia geram dan kecewa. Pasalnya, Indonesia seharusnya bisa bermain biasa untuk mencuri gol. Tidak sedikit publik atau netizen yang menilai baik timnas Indonesia U17 maupun Australia seperti sedang latihan passing di laga tersebut. Ada anggapan publik mengenai sepak bola gajah yang dimainkan oleh kedua tim. Namun Nova Arianto menekankan bahwa situasi ini terjadi karena Australia juga tidak mau bermain menyerang. Ketum PSSI Erick Thohir bilang begini soal hasil laga timnas Indonesia U17 kontra Australia yang berakhir imbang 0-0. Melalui Instagram pribadinya, Erick Thohir menyampaikan pesan khusus untuk timnas Indonesia U17. Timnas Indonesia U17 berhasil lolos ke Piala Asia U17 2025, sekaligus menjaga harapan untuk bisa tampil di Piala Dunia U17. Timnas Indonesia U17 akan bersaing untuk menjadi 8 tim terbaik di Piala Asia U17 untuk bisa tampil di Piala Dunia U17 bersama Qatar yang akan menjadi tuan rumah, tulis Erick Thohir di akun Instagram pribadinya. Saudara bintang timnas Indonesia tampil apik bersama masing-masing klub di kompetisi Eropa yang berlangsung akhir pekan ini. Bahkan tidak sedikit yang mendapatkan rating tinggi hingga menjadi match of the match dalam laga yang dimainkan. Dimulai dari gelandang Tom Haye yang berhasil membawa Almere City meraih kemenangan perdana di era divisi Belanda 2024. Tom Haye dan kawan-kawan menaklukkan NEC Nijmegen yang juga dihuni pemain timnas Indonesia, yakni Calvin Verdong, dengan skor 1-0 pada pekan ke-10. Lalu ada duel sesama pemain diaspora di Liga Belgia saat FC Vidender menghadapi KV Mechelen. Dalam laga tersebut, Ragnar Oratmangun yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil mencetak gol ke gawang klub yang dibela Sandy Walsh.
Kemudian back FC20, Mesilgers juga mencetak 1 gol dalam membantu timnya pesta gol ke gawang Heracles Almelo. Dalam laga tersebut, FC20 menang telak 5-0. Itu adalah gol pertama bagi pemain termahal milik timnas Indonesia di kompetisi kasta tertinggi Liga Belanda musim ini. Gacornya sederet pemain di Eropa seakan menjadi alarm bahaya bagi timnas Jepang yang akan bertemu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada tanggal 15 November mendatang. Timnas Arab Saudi memiliki pelatih baru rasa lama. Green Falcon kini kembali ditukangi oleh Hervé Renard. Hervé Renard bukan sosok asing. Pelatih asal Prancis itu pernah menukangi timnas Arab Saudi dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Hervé Renard menggantikan Roberto Mancini. Legenda Italia itu didepak dari posisi pelatih kepala timnas Arab Saudi belum lama ini. Renard rupanya pernah memberikan pengalaman buruk bagi pelatih timnas Indonesia Sintayong. Pengalaman itu terjadi di tahun 2017. Saat itu Sintayong menukangi timnas Korea Selatan, sementara Hervé Renard menjadi pelatih kepala timnas Maroko. Saat itu timnas Korea Selatan asuhan Sintayong menjalani laga uji coba melawan timnas Maroko yang ditangani oleh Hervé Renard. Dalam laga yang digelar di Swiss itu, timnas Korea Selatan kalah dengan skor 1-3. Son Heung-min menjadi satu-satunya pencetak gol bagi Taeguk Warrior. Renard tampak masih penasaran dengan timnas Arab Saudi. Ex-pelatih Lili tersebut ingin membawa The Green Falcon melaju lebih jauh. Dalam sebuah video diunggah oleh SAFF di media sosial, Renard mengungkapkan rasa gembiranya bisa kembali menangani timnas Arab Saudi. Saya tidak pernah melupakan hubungan antara publik dan negara, serta semua kenangan yang ada. Kisah saya dengan Arab Saudi belum berakhir. Saya kembali, kata Hervé Renard. Pemain keturunan Indonesia, Miliano Jonathans berpeluang satu tim dengan bek timnas Indonesia Mesilgers di klub FC20. Miliano Jonathans tampil luar biasa bersama VTC Arnhem pada musim ini dengan mencetak 8 gol dan 3 assist dalam 12 laga. Penampilan cemerlang tersebut membuat Miliano Jonathans menjadi incaran sejumlah klub era divisi, yang salah satunya FC20. Ditambah lagi fakta kontrak pemain berusia 20 tahun tersebut bersama VTC akan berakhir pada akhir musim ini. Di tengah situasi tidak menentukan tersebut, beberapa rumor muncul ke permukaan. Klub-klub era divisi Belanda dikabarkan siap menampung pada bursa transfer Januari 2025 mendatang. Menurut laporan 20 Insight, setidaknya ada 3 tim yang memburu tanda tangan pemain kelahiran Arnhem Belanda tersebut. Meski demikian, FC20 bukanlah satu-satunya klub yang mengincar Jonathan. Hans Kraek Junior mengetahui bahwa pencari bakat dari Go Ahead Eagles dan SC Heerenveen berada di tribun penonton pada pertandingan VTC. Tulis 20 Insight dikutip pada minggu kemarin. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.